Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurul Fiska. Saya berasal dari Bekasi dan saat ini saya masih menjadi mahasiswa di Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022. Motivasi saya mendaftar posisi data scientist adalah karena saya memiliki minat yang sangat besar dalam bidang data science. Selain minat yang sangat besar, saya juga ingin bekerja sama dengan tim secara langsung dan terjun ke dunia kerja, khususnya pada bidang yang saya sukai, yaitu bidang data science. Saya juga ingin dapat kontribusi semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang optimal dengan kemampuan yang saya miliki. Kesibukan saya saat ini adalah 1. Menjadi asisten praktikum, 2. Admin laboratorium, dan 3. Aktif di organisasi. Saat ini saya sedang berada di semester 6 dan alhamdulillahnya saya berhasil memperoleh IPK sebesar 3,79. Selain itu saya juga sudah menjadi asisten praktikum sejak semester 3 dan telah bertanggung jawab di beberapa mata kuliah, yaitu 1. Pengantar teknologi informasi, 2. Dasar pemrograman web, dan 3. Pengembangan aplikasi web. Selama menjadi asisten praktikum, saya juga pernah menjadi penanggung jawab mata kuliah pengembangan aplikasi web dan menjadi sekretaris pelaksana Open Recruitment Asisten Praktikum 2024. Kemudian, semester 4, saya dipercayai untuk menjadi admin laboratorium di salah satu laboratorium Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Saya juga memiliki minat di keorganisasian yang saya tunjukkan dengan bergabung di Google Developer Groups on Campus Trunojoyo University di divisi Event Organizer. Sebagai event organizer, saya dan tim bertanggung jawab untuk menyusun susunan acara dan konsep dalam kegiatan yang akan dilakukan, seperti halnya dalam Study Jam Google Developer Groups on Campus with Bangkalan Dev. Beberapa proyek atau pengalaman yang menarik yang pertama yaitu proyek sains data saat saya berada di semester 5. Saya berperan secara keseluruhan karena proyek ini memang proyek yang dilakukan secara individu. Proyek ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, yaitu setelah masa UTS hingga masa UAS. Hal yang menarik dari proyek ini adalah kompleksitas tugas, di mana tahapan data mining, data understanding, data preprocessing, data visualization, modeling with machine learning, evaluation, implementation, hingga deploying disatukan menjadi satu proyek sehingga disebut sebagai proyek sains data. Kendala yang saya hadapi ketika mengerjakan proyek ini adalah data. Data yang saya gunakan tergolong sulit dan kurang berkualitas. Bahkan berdasarkan research dari penelitian terdahulu yang saya lakukan, data tersebut memang menghasilkan akurasi yang kurang baik, yaitu rata-rata dari 60% hingga 70%. Sehingga data tersebut memang sulit untuk diinterpretasikan dan sulit untuk diimplementasikan. Namun, saya tetap teguh dan tetap menangani segala tantangan yang ada. Solusi yang saya gunakan adalah melakukan normalisasi, menangani outlier, dan melakukan skenario uji coba menggunakan 3 metode machine learning dan 3 jenis rasio pembagian data. Serta saya menggunakan parameter terbaik dari masing-masing skenario, model, dan rasio. Sehingga jika disimpulkan, saya menggunakan 9 skenario hasil uji coba untuk mendapatkan hasil yang paling terbaik. Dengan segala usaha yang maksimal, saya berhasil mendapatkan akurasi sebesar 88%. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tentunya saya merasa sangat bangga dan cukup puas dengan pekerjaan yang saya lakukan. Karena saya tidak menyerah dan terus mencoba segala cara untuk mendapatkan hasil yang paling terbaik. Lalu pengalaman menarik lainnya adalah ketika saya berhasil memperoleh runtutan penghargaan di tahun 2024. Saya pernah mengikuti lomba IT Convert Universitas Jember dengan tim saya di tahun 2024. Saya bertanggung jawab menangani di bagian front end user, UI UX prototype user, dan pembuatan poster. Lalu durasi pengerjaan yang saya lakukan bersama tim saya yaitu sekitar 2-3 bulan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dimulai dari pembuatan proposal lomba, desain prototipe UI UX, video promosi aplikasi, pembuatan aplikasi, promosi poster, hingga demonstrasi aplikasi. Untuk kendalanya sendiri kurang lebih tidak ada karena masing-masing anggota dapat mengerti tanggung jawabnya dalam tugasnya masing-masing. Dalam perlombaan tersebut, kami menjadi top 5 finalis dan best poster dalam bidang software development. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, namun semangat saya untuk berprestasi masih sangat menggebu. Selanjutnya, saya bersama tim pernah mengikuti 2 lomba sekaligus, yaitu International Science Invention Fair dengan judul karya Civitas Distributed E-Learning Management Academic System dan National Science Invention Fair dengan judul karya Sistem Peduli Jalan Real-Time berbasis kecerdasan buatan menggunakan deteksi objek YOLO, di mana kedua lomba tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Young Scientist Association atau yang kita sebut sebagai IYSA. Saya berperan aktif dalam seluruh tahapan pekerjaan hingga demonstrasi yang dilakukan secara daring maupun luring yang diselenggarakan di Balai Diklat Denpasar Bali pada tanggal 6 sampai 9 Desember 2024. Kedua proyek ini dikerjakan selama kurang lebih dari 1-2 bulan. Tahapan yang dikerjakan dimulai dari pembuatan proposal, pengembangan sistem, pembuatan paper atau artikel, pembuatan PowerPoint, pembuatan poster promosi, hingga demonstrasi.
Kendala yang dihadapi adalah saat menjalankan program yang memakan waktu hingga lebih dari 1 jam, bahkan menyebabkan laptop jadi blue screen. Namun kami berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memakai komputer laboratorium yang memiliki spesifikasi tinggi. Lalu di perakhiran tahun, saya bersama tim mendapatkan 2 medali emas di International Science Invention Fair dan National Science Invention Fair pada tahun 2024. Rasanya sangat mengharukan dan membanggakan karena kami berhasil membawa nama baik kampus dan perjuangan kami selama ini dapat terbayarkan dengan hasil yang memuaskan. Dalam proyek yang terlibat sains data, saya biasa memakai Microsoft Excel dengan skala 8 untuk melakukan perhitungan manual, lalu Google Colab dalam skala 10, Visual Studio Code skala 10, Git skala 10, Tableau skala 8, Power BI skala 9, dengan framework programming Flash dengan skala 8, dan Streamlit dalam skala 9, dan bahasa pemrograman Python dengan skala 10, juga R dengan skala 8. Dengan segala pengalaman baik di perkuliahan, prestasi akademik maupun organisasi, membuktikan bahwa saya adalah orang yang bersemangat juang tinggi, adaptif, mampu bekerja sama dengan tim maupun individu, memecahkan masalah, dan manajemen waktu. Baik teman-teman, karena saya rasa video ini sudah hampir 7 menit, maka saya cukupkan sampai di sini. Besar harapan saya dapat diterima di program magang ini dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dengan seluruh skill dan pengalaman yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.